Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan TO reguler 2 Geografi kelas 12. Nah, minggu kemarin teman-teman sudah mengerjakan TO2 ya. Nah, hari ini akan menjelaskan lebih lanjut tentang pembahasannya. Oke, kita ke nomor pertama. Di sini ada pertanyaan. Perhatikan ciri desa di bawah ini. Di sini ada 4 ciri desa ya. Nah, di sini tanyakan ciri desa swadaya terdapat pada nomor mana saja. Nah, kita tahu ya, kita jelaskan dulu apa itu desa swadaya. Nah, desa swadaya. Kita tahu teman-teman, kalau desa swadaya sendiri memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, itu karakteristiknya adalah apa? Desa yang terpencil dan kecil. Berarti desa ini tuh jauh dari mana-mana, terpencil, dari pusat kota atau dari pusat desa sendiri, sama kecil, bentuknya tuh nggak besar-besar amat. Berarti kalau kayak gitu, penduduknya kayak gimana dong? Nah, di sini penduduknya berarti sedikit ya. Cukup sedikit. Nah, terus teman-teman, dengan kondisi yang terpencil jauh dari mana, penduduknya cukup sedikit juga, ternyata di desa swadaya itu kehidupannya tuh bergantung pada alam. Kayak gitu. Jadi misalnya dia di desa sana tuh kalau misalnya mau makan atau apapun tuh pasti mengandalkan alam, gitu. Belum berkaitan dengan interaksi sosial yang lebih lanjut, pasar dan lain seperti itu enggak. Jadi benar-benar mengandalkan alam aja buat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, terus di desa swadaya sendiri teman-teman, karakteristiknya apa? Di sini tuh nah teknologi sama informasi masih jauh dari kata maju ya. Informasi dan teknologi tinggal jauh ya dibandingkan dengan desa-desa lainnya. Berarti di sini tuh masih benar-benar belum berkembang sama sekali. Kayak gitu. Nah, itu teman-teman beberapa contoh dari desa swadaya. Nah, coba kita lihat nih ke ciri-ciri desa yang ada di soal ini. Yang pertama tuh katanya ada tatanan mulai terbentuk, menjadi pusat pertumbuhan, interaksi dengan wilayah sudah terjalin. Yang keempat, kehidupan bergantung pada si alam. Nah, mana sih yang masuk ke ciri-ciri desa swadaya? Coba kita lihat yang pertama. Tatanan mulai terbentuk. Nah, ternyata ini tuh masuknya ke desa swakarya, teman-teman. Yang dimana kalau desa swakarya itu memiliki karakteristik atau ciri-ciri banyak yang mulai-mulai. Maksudnya gimana? Jadi tatanan mulai kebentuk, terus jenis pekerjaan juga mulai heterogen, gitu. Terus informasi dan teknologi juga mulai berkembang. Nah, kalau yang nomor 2 menjadi pusat pertumbuhan. Pertumbuhan ini maksudnya ke desa swasembada. Oke. Nah, yang nomor 3 interaksi dengan wilayah lain sudah terjalin. Sudah terjalin berarti di sini itu maksudnya ke swasembada. Tapi kalau mulai terjalin itu swakarya. Nah, berarti yang nomor 4 itu adalah jawabannya. Kehidupan bergantung pada hasil alam. Jadi jawabannya yang 4 saja ya teman-teman. Gitu. Nah, kita lanjut teman-teman ke nomor 2. Katanya tuh Kota Bandung itu terletak pada wilayah cekungan di daratan atau dataran tinggi Jawa Barat. Nah, kondisi fisik tersebut berpengaruh terhadap persebaran pemukiman penduduk yang cenderung menunjukkan pola apa? Oke, kalian itu kan Bandung, Kota Bandung ya, itu berada di pegunungan ya, pegunungan atau di daerah Gunung Jawa Barat. Misalnya ya. Oke. Bayangin saja, ini ilustrasi ya. Bandung itu yang cekungan sebelah sini ya, cekungan sebelah sini. Berarti katanya itu kan
pola pemukimannya pasti kan berada di cekungan ini kan teman-teman, benar nggak? Nah, berarti pemukimannya tuh bakal berada di cekungan sebelah sini, ya kan? Karena yang sebelah sininya tuh pegunungan kan, gitu. Berarti bakal berada di cekungan di sini. Nah, dengan pola kayak gini, itu bakal menunjukkan pola pemukiman yang mengelompok atau memusat karena membentuk cekungan, kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang. Nah, coba kita lihat lagi. Nomor 3. Interaksi desa kota akan memberi pengaruh bagi kedua wilayah. Pengaruh negatif dari interaksi kota adalah yang mana? Nah, apa aja sih ya dampak negatifnya atau pengaruhnya gitu ya bagi desa sama kota? Oke, kita tahu ya teman-teman kalau interaksi desa kota pasti bakal banyak banget aktivitas. Contoh yang paling gampang adalah bakal adanya urbanisasi, benar nggak sih? Perpindahan penduduk dari desa ke kota, ya kan? Nah, urbanisasi sendiri teman-teman itu atau interaksi desa kota sendiri bakal memiliki banyak banget dampak negatifnya. Yang pertama, dampak negatifnya itu adalah apa aja? Misalnya dengan banyaknya penduduk yang beralih dari desa ke kota, berarti bakal terjadi kepadatan penduduk. Oke, di mana? Di kota tentunya ya. Tuh. Terus apalagi nih? Kayak gitu. Terus yang kedua adanya kalau semakin padat penduduk di kota bakal menjadikan apa nih? Bakal meningkatkan volume kendaraan ya. Meningkat semakin banyak. Kalau semakin banyak volume kendaraan berarti bakal adanya kemacetan. Ya kan? Kayak gitu. Kalau ada kemacetan, nah berarti bakal menambah polusi dari kendaraan kan? Jadi polusi juga semakin meningkat. Nah, balik lagi ke nomor 1. Kan terjadi kepadatan penduduk. Nah, penduduk yang datang dari desa ke kota tuh kan nggak semuanya memiliki kompetensi ataupun ya siap untuk kerja. Pasti di satu ada yang modal nekat saja, yang dimana nantinya mereka tidak memiliki tempat tinggal. Maka muncullah wilayah kumuh atau selam area. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini merupakan salah satu ya, atau salah 5 lah ya, tentang dampak negatif dari interaksi desa kota, khususnya dari urbanisasi. Kita balik lagi ke soal pengaruh negatif dari interaksi desa kota. Coba kita lihat yang A. Pengetahuan penduduk meningkat. Oh, ini jelas-jelas dampak ya, salah. Masuknya teknologi ke desa. Teknologi. Nah, ini juga masuknya ke dampak positif, berarti salah. Penduduk produktif semakin berkurang. Nah, ini bisa jadi ya teman-teman. Yang D, pembangunan jaringan jalan. Wah, berarti ini bagus ya. Ini salah juga. Yang E, perekonomian meningkat. Nah, ini salah. Berarti yang C itu yang dimaksud dengan penduduk produktif berkurang itu konteksnya ke penduduk desa ya teman-teman. Karena penduduk desa itu pada beralih ke kota dengan adanya urbanisasi. Berarti jawabannya yang C ya. Oke, kita lanjut. Katanya tuh salah satu fungsi desa menjadi hinterland kota. Yang mana? Oke, hinterland. Apa sih hinterland itu? Hinterland adalah bisa dibilang juga wilayah bayangan. Atau disebut juga dengan wilayah belakang. Nah, yang mana artinya adalah desa itu sebagai wilayah bayangan atau belakangnya kota. Jadi, desa itu sebagai pemasok kebutuhan kota. Nah, si kebutuhannya ini teman-teman, itu bisa aja banyak hal ya. Yang pertama,
itu berkaitan sama kebutuhan SDM, berarti manusianya ya, yang tadi kita bahas yang urbanisasi berarti memasok sumber daya manusia untuk kerja di kota. Lalu ada SDA, ya, berarti itu kebutuhan alam. Misalnya setiap hari kan orang kota itu pasti memerlukan beras, sayuran. Nah itu kebanyakan kan, dan secara umumnya memang dikirim dari pedesaan, gitu. Nah berarti salah satu fungsi desa menjadi hinterland kota yang mana adalah sebagai pemasok kebutuhan sehari, gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Di sini ada 5 ya, 5 pola pemukiman. Nah, katanya tuh pola pemukiman yang berada di pesisir cenderung pada gambar mana? Kayak gitu simpel kan ya. Nah, kita tahu teman-teman kalau pesisir sendiri ya, pesisir. Pesisir sendiri merupakan wilayah yang terpengaruh oleh aktivitas lautan. Berarti wilayah daratan yang terpengaruh oleh aktivitas lautan, berarti di pinggir laut, kayak gitu aja ya. Nah, berarti kita bayangin nih, dari 5 gambar ini mana sih yang pemukimannya itu di pinggir laut? Oke, kita lihat yang A. Yang A, menurut teman-teman, ini gambarnya apa sih? Oke, kita kalau lihat dari polanya, ini merupakan jalan raya ya, jalan raya di pertigaan, di mana ini yang kotak atau persegi hitam-hitam ini merupakan pemukimannya. Berarti yang A itu pola memanjang di jalan raya atau di pinggir jalan raya tepatnya. Oke, berarti bukan ini ya, ini salah. Terus yang B kita lihat. Yang B ini kan seperti apa nih? Seperti meleak liuk gitu ya. Meandering ini merupakan alur sungai ya. Yang tengah ini merupakan sungai induknya, yang pinggir ini merupakan anak sungainya. Berarti yang B ini merupakan di pinggir sungai. Oke, berarti ini juga salah. Yang C lihat di sini ada gambar segitiga juga ya. Oke, terus di sini juga ada garis-garis ya, 5 gini. Nah, ini merupakan daerah perbukitan. Oke, ini juga salah. Terus yang D lihat. Nah, ini pola pemukimannya berbeda ya dari yang lain-lainnya. Ini tuh menyebar, ya kan, berjauhan tuh, berjauh kan. Nah, yang berjauhan ini biasanya berada di daerah pedesaan, terus perbukitan, pegunungan juga sama. Oke, berarti ini salah juga. Nah, berarti jawaban yang benar yang E. Karena yang warna abu-abu lebih tua ini merupakan lautnya. Nah, yang warna hitam persegi kecil-kecil ini merupakan pemukiman yang jadi disebut juga cenderung memanjang ke laut atau pinggir laut. Nah, ini yang masuk ke wilayah pesisir. Jadi jawabannya yang E ya. Oke, teman-teman. Di sini juga masih tentang gambar ya. Suatu wilayah yang digunakan untuk sektor pertanian terdapat pada wilayah mana? Oke, nah ini typo. Oke, hiraukan aja. Ke sektor pertanian dari berapa? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 sektor ini, mana sih yang masuk ke sektor pertanian? Nah, kita bahas satu persatu. City. Oke, city sendiri berarti kan itu merupakan inti kota ya. Berarti pusat kegiatan kota itu ada di city. Pusat pemerintahan, pusat perekonomian ada di sana. Nah, kalau suburban ini sendiri merupakan wilayah pengelaju atau komuter. Jadi, misalnya mereka-mereka yang kerja di inti kota ya tinggalnya ada di suburban, pengelaju. Kayak gitu. Nah, kalau suburban fringe ini tuh merupakan wilayah bayangan dari suburban. Oke, di sini tuh banyak terdapat jaringan jalan yang menghubungkan dengan nantinya sama desa. Gitu ya. Nah, kalau urban fringe itu merupakan wilayah batas paling luar. Batas kota. Oke, berarti benar-benar ujungnya banget kota. Kalau rural urban fringe ini merupakan wilayah pertemuan antara kota sama desa, yang dimana di sini terdapat lahan campuran. Berarti di sini tuh maksud lahan campuran itu penggunaan itu ada yang lebih ke pertanian, ada yang udah masuk ke industri ataupun jasa. Jadi campuran antara pertanian sama
jasa atau industri kayak gitu. Nah, kalau rural sendiri, kan arti rural sendiri adalah desa. Berarti di sini tuh benar-benar pedesaan. Berarti aktivitas desa ya ada di rural gitu. Nah, berarti kita balik lagi ke soal untuk sektor pertanian. Nah, kan secara umum tahu ya biasanya sektor pertanian itu berada di daerah pedesaan atau rural. Berarti jawabannya yang B ya. Oke, kita masuk ya teman-teman ke rumus nih. Asik. Jarak kota apa nih? Kota A ya harusnya itu ya. Kota A harusnya kota A ke kota B adalah 60 km. Penduduk kota A sebanyak 1 juta jiwa dan penduduk kota B sebanyak 200 jiwa. Lokasi yang tepat untuk mendirikan supermarket berada pada berapa kilometer kota mana? Ini berarti rumusnya titik henti ya. Nah, ini masuk ke rumusnya. Rumus titik henti. Titik henti. Ini juga DAB bisa diganti dengan TH ya. THAB. Titik henti. Sama aja. Nah, rumusnya itu katanya DAB dibagi 1 tambah akar PA dibagi PB. Oke. Nah, kita lanjut. Oke. Katanya kalau THAB atau DAB itu rumus titik henti ya, tapi kalau DAB sendiri apa sih? Oke, kita bahas dulu ya keterangan. DAB itu merupakan jarak ya. Jarak kota A ke kota B. Oke, di sini jaraknya berapa sih tadi? Oke, jaraknya katanya itu 60 km. Sip. Terus kalau 1 itu ya konstan, udah dari rumusnya ya. Terus kalau PA itu merupakan, tahu nggak? Ingat nggak? Jumlah penduduk, bukan kota A teman-teman, tapi kota, jumlah penduduk kota terbanyak. Atau jumlah penduduknya yang terbanyak ya di suatu kota. Nah, ini kebetulan di kota A ya. Dengan berapa tadi tuh? 1 juta. Nah, kalau PB, nah berarti itu jumlah penduduk yang sedikit. Atau paling sedikit ya. Di sini berapa? Di sini tuh 250.000 ya. Oke, ketemu kan kayak gini. Nah, oke. Kita coba masukin rumusnya ya. Katanya apa? TH ya, kita ambil aja TH ya. TH AB. DAB-nya berapa? 60 kan? 60 per 1 tambah akar kan ya. Akarnya berapa tadi? 1 juta ya? 1 juta. Dibagi berapa? 250.000. Oke. Lanjut. 60 per berapa? 1 tambah akar berapa? Coba. 1 juta bagi 250.000. Oke, 4 ya. Oke. Kita kesiniin ya. 60 per, oke. 1 tambah berapa dong? Akar 4. 2 ya? Berarti 1 tambah 2, 3. Berarti kalau gitu berapa nih? 60 bagi 3, 20. Oke. Ketemu nih. Nilainya tuh titiknya 20. Berarti ini ada 20 km. Nah, ini 20 km-nya dari mana, Kang? Nah, 20 km-nya diambil dari kota terkecil penduduknya ya. Si penduduknya. Nah, ternyata di sini tuh paling kecil tuh kota B kan? Nah, berarti jawabannya tuh 20 dari kota B. Dan ternyata nggak ada ya. Oke, gimana dong kalau nggak ada? Berarti kita ambil kayak gini. Nih, coba bayangin ya. Ini kan garis ya, antar kota A sama kota B. Misalnya ini kota A, ini kota B.
Katanya jaraknya berapa tadi? 20 km ya? 60 km. 60 km. Bentar. Oke. 60 km. Nah, letak supermarket katanya tuh 20 km dari kota B kan? Dari kota B. Berarti kurang lebih di sekitar sini lah ya. Ini kan 60, 30 sekitar sini lah. Dari sini 20 km. Nah, ternyata di opsi nggak ada. Berarti sudut pandangnya diubah aja dari kota A. Berarti berapa kilometer sih dari kota A? Ternyata adalah 40 km kan kalau dari kota A. Nah, berarti jawabannya yang E ya teman-teman. Jadi bisa 20 km dari kota B atau 40 km dari kota A. Yang penting rumus deskripsinya itu harus diambil dari kota paling terkecil penduduknya. Lanjut. Nomor 8. Rumus titik henti itu merupakan salah satu cara untuk menentukan lokasi suatu tempat di antara dua wilayah. Tadi kan udah bahas ya sama aplikasinya juga. Nah, hal yang menentukan titik lokasi adalah, sudah dijelaskan. Sehingga enggak? Oke, ternyata yang menentukan itu adalah wilayah dengan penduduk terkecil. Oke, bukan wilayah dengan penduduk terbanyak. Lanjut ke nomor 9. Hitungan lagi teman-teman. Karena itu jika penduduk kota Y sebanyak 25.000 jiwa dan kota Z sebanyak 50.000 jiwa. Dengan jarak antara kota Y sama Z itu 50 km. Maka kekuatan interaksi kedua kota tersebut itu berapa? Nah, ini rumusnya ya, rumus tentang interaksi atau gravitasi ya. Rumus gravitasi wilayah. Nah, kalau IAB sendiri akan interaksi antara kota A sama kota B. Oke. Kalau misalnya K PAB itu apa? Nah, ini hampir sama ya kayak yang tadi teman-teman. Kalau misalnya apa itu? Terang dulu ya. Kalau misalnya K itu adalah konstanta ya. Nilainya tuh 1. Kalau PA berarti jumlah penduduk kota A atau kota apapun lah. Atau kota di sini Y berarti ya. Kalau di sini kota Y. Berapa di sini tuh? 25.000 ya. Terus di sini tuh PB. Berarti jumlah penduduk kota B. Atau kalau di sini tuh Z ya. Di sini berarti berapa nih? 50.000. Kayak gitu maksudnya. Salah. Iya benar. Nah, kalau misalnya apa lagi nih? DAB. Nah, kalau DAB berarti kalau di sini tuh apa dong? DYZ ya harusnya. Di sini tuh berapa? Jarak ya, jarak kedua kota. Di sini tuh jaraknya berapa sih? Ini jaraknya tuh 50 km. Kayak gitu ya. Jadi AB ini tuh kalau di sini YZ ya. Oke, kita coba masukkan ya teman-teman rumusnya. Berarti bukan IAB ya, YZ. Kan? Oke. K-nya 1, berarti kita mau dimasukin boleh, enggak juga apa kita enggak aja ya karena 1 nilai. PA-nya berapa? 25.000, benar kan? Oke, terus berapa nih? 50.000. Oke. Terus karena itu dibagi nih. Dibagi. Berapa nih? 50 akar 2. Kayak gitu kan? Coba. Berapa yuk? Kita kaliin dulu ya. Berarti I, Y, Z. 25.000 kali 50.000 adalah berapa yuk? 1 miliar ya? Tuh. Nah, 1.250.000.000 ya. Tuh. Dibagi. Oke.
50 kali 50 berapa dong? Gampang lah. 2. Nah, 2.500. Oke. Berarti interaksi Y-Z-nya berapa dong? Ini tinggal coret aja ya. Coret dulu, coret dulu. Nah, berarti 500. Nah, 500.000 ya. Nah, berarti jawabannya ketemu ya. Jawabannya adalah yang C. Nah, rumus ini tuh tidak seribet yang tadi ya, yang titik henti. Tapi di sini juga perlu ketelitian dan kesabaran. Lanjut. Nomor 10. Nah, di sini ditanyakan faktor interaksi antar wilayah menurut teori Edward Ullman dibagi menjadi 3. Apa aja sih? Nah, menurut beliau itu ada 3 yang teman-teman. Yang pertama tuh regional complementary atau wilayah saling melengkapi. Maksudnya kayak gimana? Jadi di sini tuh misalnya ada 2 wilayah. Oke. Nah, 2 wilayah ini itu saling melengkapi teman-teman. Misalnya di sini melengkapinya apa? Di sini tuh plus SDA. Di sini plus SDM. Tapi di sini tuh minus SDM. Di sini minus SDA. Karena ada fenomena kayak gini berarti misalnya kota A sama kota B nih ya. Kota A itu berarti mengirimkan SDA-nya ke kota B. Sama juga ya. Kota B mengirimkan SDM-nya ke kota A. Terjadilah wilayah saling melengkapi antara kota A sama kota B. Nah, kalau yang B itu kan katanya invention opportunity atau wilayah kesempatan intervensi. Jadi di wilayah B ini atau yang ke B, yang kedua ini maksudnya gimana? Jadi sudah ada nih wilayah 2 kayak gini antara melengkapi ya, antara A sama B ya saling melengkapi lah. Lalu kalau di yang B ini muncullah wilayah kota C yang dimana wilayah kota C ini memiliki dua-duanya plus SDM plus SDA. Contohnya ya, yang dimana ternyata SDM sama SDA itu lebih unggul dibandingkan kota A sama kota B yang menyebabkan nanti kota C itu bisa mengintervensi hubungan kota A sama kota B. Yang dimana kota A sama kota B itu menjalin hubungan baik dengan adanya SDM dan SDA di kota C, hubungan kota A sama kota B semakin lemah atau terputus. Beralih ke kota C. Kayak gitu ya maksudnya. Jadi diakuisisi kayak gitu. Nah, kalau yang terakhir, yang spatial transfer ability, itu kemudahan perpindahan ruang. Yang maksudnya gimana? Nah, di sini ada 3 ruang juga ya. Ada kota A, terus ada kota B, dan wilayah C. Nah, kota A katanya itu membutuhkan apa nih? SDA. Kurang SDA-nya. Nah, kota B sama kota C itu plus SDA-nya. Dua-duanya ya. Plus. Nah, ini kelihatan kan ya, ini perpindahan ruang. Berarti antara kota A, B, C itu memiliki jarak di sini tuh ya. Nah, jaraknya dari A ke C itu total 20 km. Berarti kalau ke B sekitar 10 km. Nah, menurut teman-teman, kota A itu pasti milih sumber daya alam dari mana sih, B atau C? Tentunya pasti memilih di wilayah B, karena lebih dekat kan. Terjadilah kemudahan perpindahan ruang. Kayak gitu. Jadi buat faktor interaksi antar wilayah itu ada 3 ya. Nah, berarti jawabannya yang mana dong? Nah, jawabannya yang D. Kayak gitu ya. Oke, nomor 11. Peta berdasarkan objeknya. Itu katanya terbagi menjadi peta dinamis dan statis. Yang termasuk peta statis yang mana sih? Oke, kita bahas dulu ya. Peta statis. Nah, peta statis ini merupakan peta yang dimana si objeknya itu atau si fenomenanya itu tetap, teman-teman. Jadi gak berubah-ubah. Oke, contohnya ya. Contohnya itu adalah misalnya persebaran gunung api. Atau persebaran gunung aja. Nah, kalau peta dinamis, berarti si objeknya itu berubah-ubah ya. Berubah-ubah. Nah, contohnya apa dong? Contohnya
Yang paling gampang adalah persebaran penduduk, yang dimana pasti setiap tahunnya bakal berubah. Kayak gitu. Coba kita cross check satu persatu ke opsinya. Yang poin A, lihat. Ada peta batuan, persebaran gunung api, peta penduduk. Nah, teman-teman di sini ada yang statis, ada yang dinamis nggak? Nah, di sini ada dinamisnya ya, teman-teman, yaitu yang peta persebaran penduduk. Peta batuan sama persebaran gunung api masuknya ke statis ya. Berarti ini salah. Yang B, peta jaringan jalan. Terus peta tata guna lahan sama peta kepadatan penduduk. Jelas di sini ada peta dinamis. Jaringan jalan, tata guna lahan, sama kepadatan penduduk itu masuk ke dinamis semua. Yang C lihat, peta geomorfologi. Peta geologi sama peta tanah. Kalau geomorfologi masih ingat nggak? Itu ngebahas tentang bentuk muka bumi. Kayak ada bentuk yang kerucut, itu gunung. Bentuk yang cekung, lembah. Peta geologi itu berkaitan sama lapisan struktur kulit bumi. Oke, peta tanah ya jelas ngebahas tentang jenis tanah, pH tanah, struktur tanah kayak gimana. Oke, nah ternyata yang C ini teman-teman jawaban yang paling betulnya. Karena yang D sama itu ada peta dinamisnya. Lanjut ke nomor 12. Kata itu peta yang menunjukkan khusus mengenai kerapatan garis kontur. Itu peta apa sih? Nah, berarti garis itu kata kuncinya adalah garis kontur. Nah, ini salah satu contoh ya dari peta yang menunjukkan kerapatan garis kontur. Nih, yang maksud dari kerapatan tuh ini ya, yang ini ya akan lingkari di wilayah huruf B itu kerapatan antar garis konturnya renggang kan? Ini renggang. Terus yang sebelah sini itu rapat kan? Nah, apa sih petanya? Ternyata petanya adalah topografi teman-teman, yang di mana di sini tuh bakal menjelaskan atau memperlihatkan garis kontur, yang di mana si garis kontur ini bakal banyak banget bercerita. Salah satunya tentang ini kerapatan garis kontur, yang di mana kalau semakin renggang nantinya atau di permukaan buminya ini merupakan wilayah yang landai. Nah, berarti kebalikannya, kalau misalnya rapat di wilayah aslinya atau di permukaan aslinya itu adalah curam. Kayak gitu ya maksudnya. Oke, kita lanjut ya ke nomor 13. Nah, pada proses penginderaan jauh atau PJ, terdapat sinar matahari yang memancarkan jenis energi apa? Nah, teman-teman, komponen tenaga dalam penginderaan jauh itu terbagi menjadi dua, teman-teman, yaitu aktif sama pasif. Nah, kalau aktif sama pasif. Kalau aktif itu merupakan tenaga yang berasal dari manusia atau tenaga buatan. Nah, contohnya itu bisa seperti sonar, gitu ya, atau kamera. Nah, kalau pasif itu berasal dari tenaga alam atau alami. Berarti contohnya apa dong? Sinar matahari tentunya. Berarti kalau tenaga pasif itu mengandalkan sinar matahari, berarti proses pemotongannya itu harus pada saat dari pagi mungkin ya sampai sore hari aja. Tapi kalau aktif itu bisa fleksibel teman-teman, bisa kapan saja karena tenaganya itu kan buatan, ada alatnya, ada mesinnya, kayak gitu. Nah, berarti nomor 13 ini jawabannya adalah yang C ya, yang pasif. Oke, nomor 14. Unsur interpretasi citra yang menjelaskan tentang tingkat kecerahan dan kehalusan, teman-teman. Nah, kan unsur interpretasi peta itu ada beberapa, cukup banyak. Nah, ini cuma ngebahas nih tentang kecerahan sama kehalusan. Maksudnya kalau kecerahan itu berkaitan sama apa? Nah, kalau kecerahan berarti kan kita bakal ngebahas tentang gelap, terang. Nah, itu masuknya ke rona, teman-teman. Gelap, terang. Oke. Nah, kalau kehalusan berarti kan tingkat kehalusan itu dari kasar banget sampai halus banget. Nah, ini maksudnya ke tekstur. Tekstur halus, tekstur kasar. Gitu. Nah, berarti jawabannya yang C. Yang terakhir, teman-teman. Dalam analisis SIG yang berfungsi
sebagai metode tumpang susun adalah. Oke. Kita bahas satu persatu dulu ya. Nah, kalau overlay itu merupakan analisis SIG yang dimana itu memiliki karakteristik yaitu tumpang susun. Tumpang susun antar peta. Nah, kalau buffering itu merupakan wilayah penyangga, teman-teman. Wilayah penyangga atau bayangan ya. Dari pusat. Dari pusatnya, dari intinya. Nah, kalau networking berarti gampang lah ini ya. Ini merupakan jaringan. Dari titik ke titik ataupun titik ke garis ataupun garis ke garis. Kalau classification itu berarti pengkelasan kan ya. Kelasan, berarti mengkategorikan sesuai kriteria. Kalau 3D berarti 3 dimensi. Jadi menunjukkan ketampakan realnya gitu. Apakah memiliki ketinggian ataupun misalnya membentuk bukit kayak gimana. Nah, overlay sendiri akan jelasin sedikit ya. Berarti misalnya ada beberapa peta, misalnya ada 2 peta. Ada 2 peta ya, misalnya ada 2 peta. Peta yang pertama itu ngebahas tentang nih jalan. Yang kedua itu ngebahas tentang pemukiman. Oke. Pemukiman. Nah, berarti nanti ini bakal menghasilkan satu peta yang digabungkan antara 2 peta. Tadi kan peta jalan sama pemukiman. Berarti di sini bakal ada 2 objek ya. Jalan sama pemukiman. Jadi kayak beberapa peta parameter disatuin, ditumpang susuin, tumpang susunin, tumpang tindih, disatuin menjadi satu peta. Oke, berarti yang nomor 15 jawabannya yang A ya. Baik teman-teman, sudah beres pembahasannya. Semoga informasi yang didapat bisa bermanfaat. Dan terima kasih telah mengikuti pembahasan kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.